Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Sabrina dengan NIM 21329011 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan tugas studi masyarakat Indonesia. Merupakan tugas tentang penilaian pendapat tentang Indonesia Emas 2045. Nah, Indonesia Emas 2045 adalah konsep yang menggambarkan Indonesia sebagai negara maju, mandiri, dan berdaulat pada tahun 2045. Nah, lewat RPJPN dirumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan, termasuk diantaranya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengangguran kesenjangan sosial, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini dihadapi Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian, berdasarkan analisis tersebut, Bappenas akan mengembangkan strategi dan program pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan inklusi. Nah, adapun 3 tantangan menghadapi menuju Indonesia Emas 2045. Nah, yang pertama, adanya kesenjangan ekonomi. Jika mahasiswa atau pemuda Indonesia tidak bisa memanfaatkan teknologi, maka akan menjadikan kesenjangan ekonomi. Bahkan di tahun-tahun yang akan datang adanya yang namanya mesin atau cetakan mesin. Jadi sehingga tenaga honor atau apapun kurang dibutuhkan pada tahun 2045. Nah, adapun yang kedua, ketimpangan dalam pendidikan. Nah, ketimpangan dalam pendidikan ini mungkin rendahnya toleransi dari mahasiswa atau bagaimana tersebut. Nah, yang ketiga, meningkatnya intoleransi di Indonesia. Nah, beberapa tahun terakhir Indonesia menghadapi tantangan serius terkait intoleransi dan minimnya jaminan kebebasan beragama. Nah, salah satu akar penyebab utama intoleransi Indonesia adalah politisasi agama. Moda Indonesia menuju 2045 dalam menghadapi kompleksitas tantangan global seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan revolusi teknologi. Orang muda perlu menjadi agen perubahan. Mereka bisa melalui partisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, kegiatan sosial, dan politik yang bertujuan memajukan kepentingan masyarakat. Melalui pemahaman mendalam terhadap masalah-masalah yang dihadapi, mereka bisa merumuskan solusi-solusi inovatif dan memberikan dampak positif bagi orang banyak. Pemuda Muslim diharapkan menjadi pelopor dalam membangun persaudaraan antarumat beragama dan suku di Indonesia. Dalam Islam, orang muda adalah penerus nilai-nilai perjuangan generasi yang telah lalu. Dalam Al-Quran At-Tur, ayat 21 dijelaskan bahwa generasi orang muda memiliki peran penting sebagai penerus nilai-nilai dan perjuangan dalam masyarakat. Nah, jadi pendapat saya sendiri adalah di masa 2045 ini bakalan banyak perubahan zaman yang lebih modern, seperti adanya teknologi yang canggih yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Nah, zaman ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika tidak dimanfaatkan, maka akan menjadi kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi, Indonesia tersebut bonus demokrasi memang tidak bisa dihindari. Maka dari hal itu, generasi yang cerdas dan mau menerima perubahan harus diterapkan sejak dini menuju impian Indonesia menjadi generasi emas 2045. Yang pertama, memiliki kecerdasan yang komprehensif. Kedua, damai dalam interaksi sosial. Sehat menyehatkan dalam interaksi alam dan peradaban unggul. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.